Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati Ibu Syafi selaku dosen mata kuliah Sosio-Antropologi Pendidikan dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9B akan presentasikan mengenai tentang pendidikan masyarakat dan kebudayaan. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari 1. Dela Adia Hunapa dengan NIM 049, Celing Kusmawati dengan NIM 050. Pada pembahasan materi kali ini, saya dan teman saya akan membahas mengenai tentang kajian hakikat manusia dalam perspektif pendidikan. Yang kedua, relasi antara pendidikan masyarakat dan kebudayaan. Langsung saja, materi pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu. Kajian hakikat manusia dalam perspektif pendidikan. Manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yakni dimensi secara material fisik dan dimensi imaterial ruh, akal, dan sebagainya. Selain itu, manusia lahir dengan membawa potensi secara fitrah. Potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia tentu dapat dikembangkan dengan baik dan secara produktif melalui proses pendidikan. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, manusia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor hereditaritas dan lingkungan. Hakikat manusia merupakan makhluk yang memiliki tenaga dalam menggerakkan hidupnya, dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Sedangkan untuk aspek-aspek hakikat manusia terdiri dari asal-usulnya, struktur metafisiknya, karakteristik, dan makna eksistensinya di dunia. Manusia bertugas dan bertujuan untuk menjadi manusia, sedangkan manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Dalam konteks ini, maka pendidikan dapat didefinisikan sebagai humanisasi upaya manusia, yaitu suatu upaya dalam rangka membantu manusia peserta didik agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Selanjutnya, dalam mencapai tujuan ini, pendidikan tidak hanya berlangsung pada suatu tahap perkembangan saja, melainkan harus dilaksanakan sepanjang hayat. Pendidikan secara umum bertujuan membantu manusia menemukan akan hakikat kemanusiaannya. Pendidikan berfungsi melakukan proses penyadaran terhadap manusia untuk mampu mengenal, mengerti, dan memahami realitas kehidupan yang ada di sekelilingnya. Selanjutnya, pendidikan sebagai upaya agar manusia memperoleh hak-hak yang asasi. Hak asasi manusia mengimplikasikan hak pendidikan dan demokrasi pendidikan. Dalam berkaitan dengan ini, pendidikan harus bersifat demokratis dan dilaksanakan sesuai dengan kewajiban belajar. Mengenai hal ini, sehari setelah proklamasi kemerdekaannya, bangsa Indonesia telah menyatakan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara, sekalipun menghadapi berbagai kendala. Program Baik Belajar telah dimulai sejak tahun 1950 dan sampai kini terus diupayakan. Orang tua, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan sebagai jaminan akan hak pendidikan bagi setiap individu atau warga negara. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Baik, penyampaian saya telah selesai. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dela. Silakan Dela. Ya, terima kasih Selin. Kemudian untuk penjelasan kedua mengenai relasi antara pendidikan dan masyarakat dan kebudayaan akan saya jelaskan. Hubungan kebudayaan dengan pendidikan. Pendidikan merupakan usaha pewarisan nilai budaya dari generasi tua kepada generasi muda, agar nilai-nilai budaya tersebut tetap terpelihara. Pendidikan tak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai budaya. Transfer nilai-nilai budaya dimiliki paling efektif adalah melalui proses pendidikan. Keduanya sangat erat sekali hubungannya, karena saling melengkapi dan mendukung antara satu sama lainnya. Tujuan pendidikan pun adalah melestarikan dan selalu meningkatkan kebudayaan itu sendiri,
Dengan adanya pendidikan, kita bisa mentransfer kebudayaan dari generasi ke generasi selanjutnya. Kebudayaan yang maju akan menghasilkan pendidikan yang maju pula dengan kualitas yang tinggi. Begitu juga pendidikan yang maju akan menghasilkan kebudayaan yang maju. B. Hubungan pendidikan dan masyarakat. Pendidikan dan masyarakat juga saling berhubungan satu sama lainnya. Masyarakat atau sekelompok manusia merupakan peran yang sangat penting dalam pendidikan. Masyarakat merupakan objek yang menjadi tujuan pendidikan. Pendidikan menjadi perantara antara kebudayaan dan masyarakat. Pendidikan menjadi sarana transfer kebudayaan kepada masyarakat dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Pendidikan menjadi alat untuk mengubah pola pikir masyarakat yang berdasar pada kebudayaan. Pendidikan yang baik akan menghasilkan masyarakat yang maju dan berkualitas. Begitu pula masyarakat yang maju dengan tingkat kebudayaan tinggi akan menghasilkan sistem pendidikan yang baik dan berkualitas pula. Lalu C. Hubungan masyarakat dengan kebudayaan. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Kebudayaan dapat menjadi indikator majunya suatu kehidupan masyarakat. Masyarakat yang maju akan menghasilkan kebudayaan yang bernilai tinggi. Kebudayaan menggambarkan pola pikir masyarakat. Kebudayaan setiap daerah berbeda-beda karena kondisi masyarakat setiap daerah berbeda-beda. Sehingga kebudayaan dapat menjadi identitas bagi masyarakat. Kebudayaan yang maju juga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat karena kebudayaan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Sehingga kebudayaan yang maju dapat pula membentuk masyarakat yang maju. Antara kebudayaan dan masyarakat, keduanya saling berkaitan dan memberikan hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Berikut adalah daftar pustaka dan penjelasan kami. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Dila. Dan sekian dari presentasi dari kelompok 9B. Apabila ada kekurangan salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila dari teman-teman ingin bertanya, mohon menyebutkan nama dan NIM di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.